Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan sistem informasi subsistem laboratorium rumah sakit. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah analisis perancangan sistem. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Anissa Sofyani dengan NPM C10190030, Nadira Larasati dengan NPM C10190116, Triani Nur Sabrina dengan NPM C10190125, Tiara Bidari Putri dengan NPM C10190133, dan Sevi Anissa Putri dengan NPM C10190254. Masuk ke pembahasan pertama tentang sistem informasi rumah sakit subsistem laboratorium. Yang pertama ada definisi dari sistem informasi. Definisi dari sistem informasi itu sendiri secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Lalu, fungsi dari sistem informasi itu sendiri diantaranya adalah yang pertama, mampu menjadikan tingkat ketersediaan, kualitas, dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Secara konseptual, pembentukan kos suatu aset, baik berwujud atau tidak, adalah semua pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomi yang terjadi atau diperlukan akibat kegiatan pemerolehan suatu aset sampai dia ditempatkan pada kondisi siap pakai atau berfungsi sesuai dengan pemerolehannya. Selanjutnya ada definisi perancangan sistem informasi. Perancangan adalah suatu tahapan pekerjaan yang bertujuan untuk menentukan hal-hal dari suatu elemen struktur berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analis. Dengan mengetahui kemampuan dan fungsi produk yang dihasilkan, perancangan sistem informasi juga akan merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Di sini saya, Sevi, akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perancangan sistem informasi, di mana jenis ini ada 4. Yang pertama itu ada data flow diagram atau yang disingkat dengan DFD. Data flow diagram atau yang disingkat dengan DFD ini adalah gambaran sistem secara logikal. Nah, gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, ataupun organisasi. Keuntungan dari DFD ini adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. DFD ini juga bertujuan untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan sebagai jaringan kerja antara proses yang berhubungan dengan yang ada di dalam sistem. DFD ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada diagram konteks, dan yang kedua ada data flow diagram level 0. Untuk yang pertama, diagram konteks ini adalah suatu diagram yang terdiri dari suatu proses yang menggambarkan input dan output suatu sistem dengan proses ini mewakili dari seluruh sistem. Kemudian yang kedua, data flow diagram level 0 adalah model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data, kemudian kemana tujuan data yang akan dikeluarkan dari sistem, dan di mana data disimpan, kemudian proses apa yang dihasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan. Kemudian jenis yang kedua itu adalah Entity Relationship Diagram atau yang disingkat dengan ERD. ERD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang sering kita jumpai dalam aktivitas pengembangan sistem oleh sistem analisis. Di mana ERD ini menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Entitas ini biasanya menggambarkan jenis informasi yang sama. Kemudian jenis yang ketiga itu ada flowchart. Flowchart ini adalah penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program.
Flowchart ini menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasiannya. Kemudian yang terakhir, Resource Event Agent atau yang disingkat dengan ERA adalah sebuah diagram IR yang menggambarkan entitas sumber daya, kegiatan, dan pelaku yang menunjukkan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Di sini laboratorium ini adalah tempat atau ruangan ataupun sebagainya yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, baik itu analisis suatu objek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada fungsi dari laboratorium. Ada berbagai fungsi laboratorium yang memang tergantung dari lokasinya berada. Namun secara garis besar inilah fungsi laboratorium. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan keahlian dari para peneliti dalam menggunakan peralatan yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kedua, menjadi sarana belajar bagi para peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi bersifat konkret dan nyata. Tentunya semua berkat penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium. Yang ketiga, menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori karena laboratorium menjadi tempat untuk menguji sebuah teori sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada. Dan yang keempat, meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, baik proses dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan pembentukan sikap ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis laboratorium. Berdasarkan kegunaannya ada laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. Yang kedua ada laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Lalu yang ketiga ada laboratorium pengendalian proses. Laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat ada laboratorium pengembangan produk. Merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur dengan jaringan atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Lalu ada laboratorium pelayanan jasa, merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada laboratorium berdasarkan tempat. Yang pertama ada laboratorium diagnosis. Laboratorium diagnosis terutama menjalankan tes pada spesimen klinis seperti urin, darah, trigliserida, atau kolesterol. Lalu yang kedua ada laboratorium rumah sakit. Mirip dengan laboratorium diagnosis, laboratorium rumah sakit terutama menjalankan tes pada spesimen klinis untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan pasien. Lalu yang ketiga ada laboratorium klinis. Laboratorium klinis melakukan beberapa prosedur laboratorium untuk membantu dokter mendiagnosis, merawat, dan mengelola pasien. Dan yang terakhir ada laboratorium penelitian dan universitas. Laboratorium penelitian dan universitas berfokus pada penelitian ilmiah atau penelitian di bidang humaniora. Selanjutnya masuk ke penggunaan sistem informasi rumah sakit subsistem laboratorium. Pengguna dari sistem informasi rumah sakit subsistem laboratorium terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada administrator. Administrator merupakan pemegang hak akses paling tinggi dalam sistem. Administrator memiliki hak akses yang paling lengkap dibandingkan user-user lainnya. Administrator mempunyai kewajiban dalam mengatur administrasi user. Di antaranya mengaktifasi pengguna yang sudah melakukan registrasi ke dalam sistem. Administrator juga berhak menonaktifkan seorang user. Yang kedua ada dokter. Dokter juga mendapatkan ID dan kata kunci sebagai hak akses ke dalam sistem setelah melakukan registrasi dan teraktivasi. Setelah dokter melakukan login, maka dokter dapat melakukan aktivitas diantaranya melihat data pasien, melihat informasi antrian order lab, dan melihat informasi hasil tes laboratorium seorang pasien.
Dokter juga dapat mengubah kata kunci milik mereka. Yang ketiga ada staff lab. Sama seperti pengguna lainnya, staff lab setelah teraktivasi kemudian mendapatkan ID dan kata kunci yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Setelah staff lab melakukan login, maka staff lab dapat melakukan berbagai macam aktivitas, diantaranya melihat informasi antrian order pasien, mengisikan dan mengedit permintaan tes laboratorium pasien, mengisikan hasil tes laboratorium medis, mengedit parameter tes, mengisikan hasil tes laboratorium patologi, mengisikan dan mengedit permintaan pada bank darah, serta mencari dan melihat informasi hasil tes laboratorium seorang pasien. Staff lab juga dapat mengubah kata kunci milik mereka. Selanjutnya yang terakhir ada user. Setelah melakukan registrasi, user akan mendapatkan ID pengguna dan kata kunci. Administrator harus mengaktifkan user yang telah melakukan registrasi agar user tersebut dapat mengakses sistem. User yang sudah diaktifkan dapat mengakses sistem informasi rumah sakit dan dapat ikut serta dalam aktivitas di dalam sistem. Kata kunci yang digunakan oleh user juga dapat diubah untuk menjamin keamanan. User hanya dapat mencari dan melihat informasi pasien serta melihat informasi antrian order lab. Selanjutnya ada perancangan sistem informasi laboratorium yang dimulai dari DFD. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram dan flowchart. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Data flow diagram adalah gambaran sistem secara logikal. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, atau organisasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan data flow diagram yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Aliran pertama, pasien akan mendaftar ke informasi untuk rawat jalan atau rawat inap. Aliran yang kedua, lalu pasien rawat inap dan pasien rawat jalan diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Lalu aliran ketiga, pasien membawa catatan pembayaran ke kasir untuk melakukan pembayaran atau pencatatan tagihan. Aliran keempat, setelah itu kasir mengkonfirmasi petugas laboratorium bahwa pasien sudah memberikan catatan pembayaran dan melakukan pembayaran atau pencatatan tagihan. Aliran kelima, jika sudah menerima konfirmasi dari pihak kasir, petugas laboratorium memberikan hasil sampel kepada informasi untuk hasil sampel pasien rawat jalan dan memberikan langsung kepada pasien rawat inap hasil sampel tersebut. Lalu aliran ke-6, pasien rawat jalan mengambil hasil sampel ke informasi. Selanjutnya flowchart. Flowchart adalah penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Penjelasan flowchart pertama-tama, pasien mendaftarkan diri ke rumah sakit melalui informasi. Di sini ada dua macam pasien, yaitu pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Lalu untuk pasien rawat jalan melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan, sedangkan pasien rawat inap memasuki ruangan perawatan untuk dirawat inap dan melakukan pemeriksaan. Setelah pasien diperiksa, ternyata pasien harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk pasien rawat jalan, diberikan surat pengantar untuk ke laboratorium oleh dokter. Sedangkan pasien rawat inap tidak diberikan surat pengantar, melainkan didatangi oleh petugas laboratorium untuk diambil sampel yang akan diperiksa. Setelah itu, pasien rawat jalan mendatangi ruang laboratorium untuk melakukan
pengambilan sampel. Setelah pengambilan sampel, lalu petugas laboratorium melakukan pemeriksaan dari sampel tersebut. Jika sudah diperiksa, maka keluarlah hasil sampel dan diinput untuk diberikan kepada masing-masing pasien. Sebelum pasien menerima hasil pemeriksaan sampel, pasien atau keluarga yang bersangkutan harus ke kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran atas pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pasien rawat jalan. Dan untuk pasien rawat inap, mengkonfirmasi kepada kasir supaya menginput biaya laboratorium untuk catatan tagihan pada saat pasien keluar. Lalu, kasir yang sudah menerima pembayaran dan menginput catatan penagihan pasien harus mengkonfirmasi kepada bagian laboratorium supaya petugas laboratorium bisa memberikan hasil pemeriksaan sampel kepada masing-masing pasien. Untuk pasien rawat inap, petugas laboratorium langsung memberikan kepada pasien, lalu dokter akan membacakan hasil sampel tersebut. Tapi untuk pasien rawat jalan, sampel akan diberikan terlebih dahulu ke ruang informasi dan pasien akan mengambil di ruang informasi lalu mendaftarkan diri lagi untuk melakukan konsultasi serta dibacakan hasil sampel oleh dokter. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu sebuah sistem informasi diperlukan untuk mendukung semua proses pelayanan rumah sakit yang bermanfaat guna mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan bermanfaat bagi semua pihak di dalamnya. Setiap rumah sakit memiliki jumlah pasien yang cukup besar, maka diperlukan sebuah sistem informasi laboratorium yang dapat mengelola semua pemeriksaan laboratorium secara tepat dan cepat, baik pasien dalam rumah sakit maupun luar, yang di dalamnya mencakup proses kegiatan yang dilakukan oleh karyawan pada laboratorium rumah sakit tersebut. Sarannya yaitu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi pengolahan data, maka diharapkan sistem informasi di rumah sakit, khususnya pada bagian laboratorium, sebagai pencetak hasil analisis dari pemeriksaan sampel pasien, dapat semakin baik dalam memberikan pelayanannya, baik itu kepada para medik sebagai penentu tindakan medis atau pasien sebagai orang yang diperiksa. Selain itu, sistem informasi laboratorium harus dapat terus mengikuti perkembangan sesuai dengan standar internasional pemberian data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.